Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1986 berhenti berpura. Bai Suiying pergi. Berita ini sangat mendadak bagi Lin Yun sehingga membuatnya merasa bingung, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Dia mengatakan banyak hal kepada Bai Suiying di masa lalu karena dia harus mempertahankan penyamarannya sebagai Ye Qingtian. Itu seperti sebuah permainan, dan dia berpura-pura menjadi orang lain. Dia tidak perlu membayar harga apapun. Tapi sekarang, Lin Yun terkejut saat mengetahui bahwa Bai Suiying selalu menjaga ketenangannya. Dia sopan dan menjaga jarak. Bahkan ketika dia mengungkapkan niat membunuhnya beberapa kali, dia akhirnya menahannya. Dia mempertahankan ketenangannya setiap kali dia menghadapinya, dan sekarang setelah Lin Yun memikirkannya, dia merasa sedikit malu saat menghadapi Bai Suiying. Bai Suiying terus terang setiap kali dia berinteraksi dengannya. Ketika dia mengungkapkan bakatnya, dia berharap dia telah berubah dan tidak akan menyia-nyiakan bakatnya. Ketika dia melihatnya bersama Wang Muyan, dia memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan yang terakhir, yang terbukti benar. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak menyembunyikan apapun. Bai Suiying jujur padanya, tetapi dia selalu bertopeng, meskipun dia tampak sombong. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan penampilan aslinya. Dia seperti badut sejak awal. Ternyata dialah yang jatuh terlalu dalam aktingnya. Ye Qingtian, jangan sedih, desah Wang Yue. Dia tidak tahu bagaimana cara menghibur Ye Qingtian. Aku tidak sedih, jawab Lin Yun. Kamu masih harus berpura-pura di depanku. Wang Yue mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia memahami Ye Qingtian dengan baik. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Wang Yue dengan heran. Aku secara alami mengenalmu dengan baik, jawab Wang Yue seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Qingtian. Dia melanjutkan, aku sudah memberitahumu di Remorse Cliff bahwa hanya aku yang paling mengenalmu di dunia. Tapi tidak ada hal baik yang datang jika dipaksakan. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Lin Yun tidak bisa menahan senyum saat mendengar itu. Masih berpura-pura. Wang Yue mencibir. Apa kau gagal dalam pengakuanmu 3 hari yang lalu? Pengakuan apa? Lin Yun bertanya. Wang Yue melirik Lin Yun dan melanjutkan, apakah kau ingin aku menceritakan semuanya? Wang Yue sudah memiliki spekulasinya ketika Bai Suiying memanggil Ye Qingtian, dan Ye Qingtian mungkin telah mengaku pada Bai Suiying. Tapi dia mungkin ditolak dengan kejam olehnya. Setelah itu, Bai Suiying menjadi jujur kepada para tetua klannya bahwa dia sudah berada di alam suci semu, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk sementara waktu meninggalkan Sekte Dao Surgawi. Ketika Lin Yun mendengar apa yang dikatakan Wang Yue, dia tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Cinta sudah rumit sejak zaman kuno. Jangan terlalu memikirkannya. Semua orang mengira kamu bajingan, tapi aku tahu kamu tidak. Wang Yue menghela nafas. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak saat mendengar itu. Dia benar-benar ingin mengatakan pada Wang Yue bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Siapa yang mengira bahwa hati gadis suci itu sudah menjadi milik seseorang? Jika aku tahu tentang itu, aku tidak akan membujukmu untuk meninggalkan tebing penyesalan. Ini semua salahku, kata Wang Yue tiba-tiba, yang mengejutkan Lin Yun hanya karena dia ingin membantah kata-kata Wang Yue. Siapa yang memberitahumu tentang itu? Lin Yun bertanya dengan curiga. Semua orang sudah tahu tentang itu. Bai Suiying jujur kepada para tetua klan Bai bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, dan dia telah menunggunya di Sekte Dao Surgawi, itulah sebabnya dia tidak pergi setelah mencapai alam suci semu, kata Wang Yue. Seseorang harus meninggalkan sekte setelah mencapai alam suci semu. Lin Yun bertanya dengan bingung. Alam suci semu adalah langkah menuju jalan suci, dan manfaat tinggal di sekte tidak tinggi, kata Wang Yue. Ada juga aturan tak terucapkan di Sekte Dao Surgawi. Begitu seorang murid suci mencapai alam suci semu, dia harus meninggalkan sekte dan membunuh kultivator iblis yang ada di alam suci semu. Ini mungkin merupakan aturan yang tidak terucapkan, tetapi semua orang telah mengikutinya. Inilah sebabnya mengapa jarang melihat murid suci yang berada di alam suci semu di dalam sekte. Lin Yun akhirnya mengerti apa yang dimaksud Wang Yue melalui penjelasannya. Dia bertanya, siapa orang itu? Dia sudah tahu Bai Suiying memiliki seseorang yang dia sukai, tapi dia tidak pernah memberitahunya tentang siapa orang itu. Jadi dia cukup penasaran tentang siapa orang ini.
Dia tidak mengatakan siapa orangnya, kata Wang Yue dengan marah. Pria itu pasti bajingan, menggunakan trik untuk menipu gadis suci dan bahkan mengatakan untuk bertemu di Sekte Dao Surgawi. Pada akhirnya, dia tidak pernah datang. Lin Yun tertegun sejenak dan terlihat sedikit linglung. Aku sebenarnya juga tidak mempercayainya, tapi gadis suci itu mengakuinya, secara pribadi. Dia bilang mereka sudah menyempurnakan pernikahan mereka dan berharap klannya tidak akan mengatur pernikahan untuknya. Wang Yue menghela nafas. Bukankah itu sama saja dengan berselisih dengan klan Bai? Lin Yun bertanya. Tidak sesederhana itu. Ini sama saja dengan memisahkan diri dari klan Bai sepenuhnya. Tapi beruntung ada pendekar pedang giok surgawi yang muncul, jika tidak, akan sulit untuk membereskan masalah ini. Wang Yue mengangguk. Kenapa dia harus mengambil langkah sejauh ini? Lin Yun menghela nafas. Berhentilah mendesah. Klan Bai menyalahkanmu, dan ku dengar adik perempuannya ingin mengambil nyawamu. Wang Yue tersenyum. Apa hubungannya denganku? Aku bukan orang yang dia tunggu. Bukankah adik perempuannya sedikit terlalu mendominasi? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu mungkin masalahnya, tapi apa yang masuk akal? Mereka tidak tahu siapa yang mengambil keperawanan gadis suci itu, dan mereka tidak mampu memprovokasi suci pedang giok surgawi. Jadi mereka secara alami memilih untuk melampiaskannya padamu. Wang Yue menghela nafas. Selain itu, klan Bai tidak akan kehilangan seorang gadis suci jika kamu tidak mengusir Ni Wushuang. Lin Yun tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tapi ini konyol. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, tapi ada arti lain dalam hal ini, mengirim tamunya pergi. Tetapi Wang Yue berpura-pura tidak melihat makna tersembunyi dan terus mengobrol dengan Ye Qingtian tentang hal-hal lain. Seperti, 4 pendekar pedang terkuat dari Sekte Dao Surgawi telah kembali, dan beberapa di antaranya sebenarnya berada di transformasi ke-9 dari tahap Nirwana. Pendekar pedang giok surgawi telah menerima mereka sebagai murid luarnya dan secara pribadi mengajari mereka teknik pedang. Dia mengoceh tentang mengapa Sein pedang giok surgawi melakukan semua ini dan bagaimana pasti ada alasan tersembunyi mengapa Sein pedang giok surgawi begitu peduli dengan majelis pedang ini. Kudengar bahwa pendekar pedang giok surgawi ingin mendapatkan sesuatu dari istana pedang tersembunyi, kata Wang Yue, menatap wajah Lin Yun. Apa hubungannya denganku? Aku tidak akan pergi ke majelis pedang ini, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Berhenti bertele-tele, kata Lin Yun. Wang Yue dengan canggung tersenyum, sebenarnya, ada lebih dari satu gadis suci di Sekte Dao Surgawi. Karena gadis suci Anggrek Neter telah pergi, bukankah ada gadis suci lain? Secara kebetulan, kamu juga mengenal gadis suci ini. Kau berbicara tentang Wang Muyan. Lin Yun bertanya, mengangkat kepalanya. Itu benar. Dia sebenarnya berasal dari klan yang sama denganku. Dia mungkin tidak memiliki reputasi yang baik, tapi dia sangat cantik. Wang Yue tersenyum. Daripada kecantikan yang tak tertandingi, dia lebih seperti seorang femme fatale. Lin Yun bergumam dalam hati. Bab 1987 berhenti berpura-pura, 2. Kau pasti menjaga jarak darinya karena Bai Suying. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu sekarang karena Bai Suying sudah pergi, kata Wang Yue. Lin Yun mempertahankan keheningannya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata kali ini. Ketika Wang Yue melihat Ye Qingtian terdiam, matanya berbinar, dan dia tersenyum, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu apa yang kamu maksud. Aku tahu itu tidak pantas sekarang, jadi aku akan pergi dulu. Aku akan mencarimu setelah beberapa waktu. Sebelum dia pergi, Wang Yue menatap Ye Qingtian dengan tatapan dalam seolah dia tahu segalanya. Setelah Wang Yue pergi, Lin Yun bergumam, kupikir aku adalah seorang ahli, tapi dia adalah ahlinya. Dia tahu segalanya selain pedang Dao. Aku tidak tahu bagaimana dia memahami niat hidup. Wang Yue adalah orang yang baik dan salah satu dari sedikit teman Lin Yun di dalam Sekte Dao Surgawi. Jika tidak, dia tidak akan tahan dengan seseorang yang mengoceh begitu banyak. Lin Yun, gadis itu berbohong. Dia masih perawan, kata Lil Purple. Kau juga berpengetahuan luas dalam hal bidang ini. Lin Yun bertanya. Wajah Lil Purple memerah, dan dia berkata, apa kau lupa bahwa aku pernah melihat seluruh tubuhnya di Celestial Pool? Jadi ini hanya alasannya untuk memotong klan Bai. Tapi aku ingin tahu siapa orang yang dia tunggu. Lin Yun berkata setelah merenung sejenak. Kau tidak takut dia akan mencarinya? Lil Purple bertanya. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia menjawab, apa hubungannya denganku? Aku harus meninggalkan sekte juga. Aku harus melakukan perjalanan ke lembah kubur sejuta umat. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk menggenggam niat nirwana? Tidak semudah itu.
Jangan katakan bahwa Anda belum memahami niat hidup dan mati. Tidak mudah untuk memahami niat nirwana, bahkan jika Anda memilikinya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan menghabiskan waktu 1 dekade hingga 1 abad untuk mencoba memahaminya. Lil Purple berkata demikian karena ia tahu betapa sulitnya memahami maksud nirwana. Seperti kata pepatah, waktu adalah raja, dan ruang adalah raja. Namun saat nirwana muncul, keduanya tidak ada apa-apanya. Ini mungkin terdengar sulit dipercaya, tapi itu bukan kebohongan karena sudah dikabarkan sejak zaman kuno. Pendekar pedang Ziyuan bisa melakukannya, jadi mengapa aku tidak bisa? Lin Yun membantah. Dia berbeda, kata Lil Purple. Aku sudah melihat ke dalam lembah pemakaman 1000 kubur. Tempat itu dipenuhi dengan pemakaman, burung gagak darah, dan bunga-bunga aneh. Bahkan jika aku tidak dapat menemukan petunjuk tentang life intent, aku bisa mengupgrade pedang pemakaman bunga. Jadi anggap saja membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di puncak Zilei, sinar pedang berkedip-kedip, diiringi oleh raungan naga sesekali di halaman tertentu. Saat sinar pedang berkelebat, badai petir mengamuk. Lin Yun sedang berlatih pedang di halaman rumahnya. Setelah bertarung dengan Bai Suying 3 hari yang lalu, Lin Yun akan mencoba memadukan pedangnya dan niat naga biru, serta berlatih seni pedang layu. Dia memiliki banyak wawasan tentang pertarungannya dengan Bai Suying, yang menggabungkan intensi api, es, dan pedang. Niat naga biru milik Lin Yun tidak lebih lemah dari niat es api dan bahkan lebih kuat dalam arti tertentu. Tapi dia mengabaikan niat naga biru. Dia mungkin memadukannya sesekali dengan iseng, tapi itu masih kurang dibandingkan dengan niat api es Bai Suying, yang meniru matahari dan bulan. Lin Yun memiliki beberapa petunjuk tentang memadukannya selama 3 hari terakhir, tapi dia masih belum bisa menemukan kuncinya, yang membuatnya sedikit kesal. Bahkan seni pedang layu pun terlempar ke samping. Aku memiliki jiwa pedang ganda, dan kakak-kakak senior memujiku. Jadi saya tidak boleh kalah dengan Bai Suying. Lin Yun dalam hati bingung. Sebenarnya, Bai Suying tidak bisa dianggap sebagai pendekar pedang murni. Dia mempraktikkan niat bela dirinya secara berbeda dari yang lain dan menumbuhkan persepsi bahwa dia berada di atas mereka. Dia pasti mengikuti semacam jalan kuno, dan dia benar-benar misterius. Bahkan Lil Purple tidak bisa melihat dia sepenuhnya. Sementara Lin Yun merenung, sesosok tubuh mendekat di malam hari. Dia dikelilingi oleh kain tipis, memancarkan cahaya yang dalam, dan memiliki sosok yang menggairahkan. Kakak perempuan. Lin Yun terkejut melihat orang ini, dan dia menangkupkan kedua tinjunya, saya memberi salam kepada gadis mendalam. Xin Yan melayang di udara dan menatap Ye Qingtian dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Ye Qingtian menonjol dalam pertukaran 3 hari yang lalu dan mengalahkan Ni Wushuang dengan musik sebelum melumpuhkan Ye Qinghong dari klan Ye. Jadi tidak ada yang tidak tahu tentang dia di dalam sekte Dao Surgawi, dan bahkan kehancuran timur tahu bahwa ada seseorang seperti dia. Kemudian lagi, yang membuat Xin Yan sangat penasaran adalah rumor bahwa Ye Qingtian mengaku pada Bai Suying, memaksa yang terakhir untuk mengungkapkan kultivasinya di alam suci semu dan meninggalkan sekte. Dia menjadi terkenal karena itu, tetapi reputasinya beragam. Awalnya, seseorang seperti Ye Qingtian tidak akan menarik perhatian Xin Yan, dan dia akan menjaga jarak darinya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menahan perasaan dekat dengan orang ini, dan dia tidak merasa jijik saat bertemu dengannya. Dia bahkan merasa bahwa Ye Qingtian sepertinya berjaga-jaga terhadapnya, dan penjaga ini disengaja dan pendiam. Ye Qingtian, kamu telah menyebabkan keributan hanya dalam waktu setengah bulan, Xin Yan tersenyum. Nona yang dalam, kamu pasti bercanda, jawab Lin Yun dengan hati-hati. Xin Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi Ye Qingtian dan bahkan bertanya-tanya apakah itu salah persepsi. Ye Qingtian agak terlalu serius di depannya, dan dia tidak seperti rumor yang beredar. Dia tidak bertanya terlalu banyak tentang hal itu dan berkata, tuanku ingin bertemu denganmu. Tolong pimpin jalannya, Nona mendalam, kata Lin Yun, menangkupkan kedua tinjunya. Setengah batang dupa kemudian, Lin Yun akhirnya bertemu dengan suciwan agung debu yang legendaris. Ketika orang suci debu yang tenang melihatnya, dia menyuruh Xin Yan pergi sebelum dia memeriksanya sambil tersenyum. Orang suci besar debu yang tenang terkenal karena terlalu protektif di dalam sekte Dao Surgawi, dan musuh-musuhnya cenderung berakhir sengsara. Bagaimanapun, seorang Saint Sovereign dipaksa ke posisi yang sulit karena Zhang Yue digantung di luar halaman gadis yang mendalam. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam sebelum dia menangkupkan kedua tinjunya, murid Lin Yun, memberi salam pada Nyonya. Nyonya.
Orang suci debu yang tenang tertegun sejenak sebelum dia tersenyum jenaka, jika gurumu tahu kau memanggilku dengan sebutan apa, dia mungkin akan mengusirmu. Jangan panggil aku dengan sebutan seperti itu di masa depan. Baiklah, Nyonya, Lin Yun mengangguk. Wajah petapa agung debu yang tenang tenggelam, dan dia dengan dingin berkata, saya telah bergabung dengan agama Buddha, dan saya akan mematahkan kaki Anda jika Anda memanggil saya seperti itu lagi. Aku akan membuatmu berbicara sambil berlutut. Lin Yun dengan canggung tersenyum, baiklah, Nyonya. Orang suci debu yang tenang mendengus sebelum dia menunjuk Lin Yun untuk duduk. Dia berkata, kau telah menyebabkan keributan baru-baru ini. Bahkan klan Bai dan klan Ye pun marah. Aku merenung dan memutuskan untuk menahanmu di sini. Setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat senyum Lin Yun. Ini langsung membuatnya canggung, tapi dia adalah orang suci yang agung. Dia tersenyum, jika Wuming sepandai kamu saat itu, saya tidak akan bergabung dengan agama Buddha. Jika saya mendengar Anda memanggil saya, Nyonya, beberapa ratus tahun yang lalu, saya mungkin akan bersukacita. Aku sudah tua sekarang. Anda berani memanggil saya, Nyonya, tetapi saya tidak berani mengakuinya. Suara suci agung debu yang tenang terdengar sedikit sedih dan menyakitkan hati. Lin Yun dengan cepat berkata, Nyonya, Anda pasti bercanda. Nyonya masih cantik, dan banyak wanita di dalam sekte Dao Surgawi yang hampir tidak bisa menahan kecantikanmu. Dia tidak berbohong karena kecantikan suci agung debu tenang tidak kalah dengan suci pedang giok surgawi. Mereka berdua memiliki ciri khas masing-masing, dan mereka berdua adalah wanita cantik yang langka. Orang suci besar debu yang tenang tersenyum, bahkan Wuming tidak pernah memuji saya seperti itu. Baiklah, mari kita berhenti bercanda. Kalian akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan, dan tidak akan ada yang berani membuat masalah dengan kalian di sini. Bab 1988 Aku punya teman. Apa yang telah diajarkan Bai Ziyuan padamu? Petapa agung debu yang tenang bertanya, menatap Lin Yun. Tunggu, siapa Bai Ziyuan? Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tahu siapa yang dibicarakan oleh orang suci debu yang tenang. Dia pasti mengacu pada pendekar pedang giok surgawi, jadi dia berkata, Bibi bela diri mengajari saya pedang kunang-kunang ilahi dan seni pedang layu. Jurus pedang layu. Orang suci debu yang tenang bingung, dan dia berkata, aku tidak pernah mendengar tentang seni pedang layu ini sebelumnya. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Ketika Lin Yun menjelaskan bahwa seni pedang layu mirip dengan pedang kunang-kunang ilahi dengan 13 bentuk pedang, dan sulit untuk menguasainya. Lin Yun telah menghabiskan banyak waktu pada bentuk pedang pertama saja dan hampir tidak berhasil mempelajarinya. Interaksinya dengan Bai Suying memberinya lebih banyak wawasan tentang teknik pedang ini, yang memungkinkannya untuk maju dengan cepat. Setelah mendengar penjelasan Lin Yun, orang suci debu yang tenang tertawa, itu bukan seni pedang layu. Itu adalah jurus pedang kunang-kunang ilahi, juga dikenal sebagai pedang matahari bulan ilahi. Tapi sulit untuk mempraktikkannya tanpa mencapai alam suci. Bukankah Bai Ziyuan sudah memberitahumu tentang hal itu? Apa? Lin Yun terkejut dan akhirnya mengerti mengapa dia bisa merasakan hubungan antara teknik pedang ini dengan pedang kunang-kunang ilahi. Jadi itu adalah tingkat selanjutnya dari pedang kunang-kunang ilahi. Dalam jilid suci, bahkan cahaya kunang-kunang dapat bersaing dengan matahari dan bulan. 13 pedang setara dengan 13 langkah, dan setiap langkah setinggi 1000 kaki. Perbedaannya sangat besar, petapa agung debu yang tenang menjelaskan. Saya mungkin bukan seorang pendekar pedang murni, tapi saya masih tahu satu atau dua hal tentang pedang. Tapi sulit untuk mempraktekkan teknik pedang ini tanpa aura suci, dan kau harus mencapai alam suci semu, setidaknya. Lin Yun akhirnya mengerti mengapa Bai Suying bisa mempraktikkannya saat itu sulit baginya. Orang harus tahu bahwa Bai Suying bahkan tidak memahami niat pedang astral, dan bakat pedangnya pasti lebih kuat dari miliknya. Bai Ziyuan tidak memberitahumu tentang itu. Orang suci besar debu yang tenang bertanya dengan dingin. Wajah Lin Yun berubah, dan dia merasa bahwa suci pedang giok surgawi mungkin memiliki alasan yang lebih dalam untuk tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak bisa melatih 13 pedang kunang-kunang saat itu, tapi dia berhasil memasuki ambang pintu karena niat pedang kubah surgawi. Dia sekarang menggenggam niat pedang astral, yang bahkan para suci pun akan kesulitan untuk menggenggamnya. Ini mungkin mengapa pedang giok surgawi suci merasa dia bisa mempraktekkannya, karena dia tidak memberitahunya, mungkin karena ini bukan waktu yang tepat atau dia tidak memberitahunya dengan sengaja. Kamu mungkin jatuh cinta pada Wuming. Sepetapa agung menurunkan dirinya ke junior, betapa tidak tahu malunya dia. Petapa agung debu yang tenang berkata.
Lin Yun tersenyum canggung karena sepertinya memang begitu. Dia bisa merasakan bahwa Suciwan Agung Debu yang tenang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Suciwan Pedang Giok Surgawi, dan yang terbaik baginya adalah tidak terlibat dalam topik ini. Dia mungkin ingin melihatmu menderita dan memohon padanya, kata Suciwan Debu yang tenang, kata Suciwan Debu yang tenang. Ceritakan padaku tentang teknik bela diri yang kau ketahui. Aku akan melihat apakah aku bisa memberimu petunjuk. Kamu tidak perlu khawatir tentang penderitaan di sini karena aku akan menjagamu dengan baik. Terima kasih, Nona. Lin Yun berterima kasih dan melakukan semua teknik bela diri yang dia tahu. Setelah mencapai tahap nirwana, teknik bela dirinya menjadi sistematis. Dia memiliki ilmu mengejar matahari ilahi untuk teknik gerakannya, 2 tubuh suci untuk teknik pemurnian tubuhnya, tinju naga berdaulat untuk teknik tinju, menjentikkan jari ilahi untuk teknik rahasia, dan 13 pedang kunang-kunang dan pedang awal untuk teknik pedang. Ada juga teknik lain yang jarang digunakan, seperti tangan ulat sutra surgawi dan belenggu neter. Tinju naga berdaulat. Petapa Agung Debu yang tenang berkata, ini adalah teknik bela diri klan naga, dan aku tahu beberapa di antaranya. Bentuklah segel naga berdaulat, dan biarkan aku melihatnya. Lin Yun mengangguk dan mulai membentuk segel dengan aura naga menyapu keluar dari tubuhnya. Dia membentuk segel naga biru, segel naga perak, dan segel naga emas sebelum ketiga segel itu bergabung membentuk segel naga berdaulat. Kau masih kekurangan segel naga putih, segel naga indigo, segel naga biru, dan segel naga merah dari 7 segel naga ilahi, kata orang suci debu yang tenang. Pertama-tama aku akan mengajarimu segel-segel itu dan memberimu lukisan segel naga berdaulat. Fokuslah untuk menyempurnakan segel naga berdaulat terlebih dahulu. Sedangkan untuk teknik tinju, aku akan memikirkan solusi untukmu. Jadi Anda tidak perlu terlalu cemas tentang hal itu. Jika segel naga berdaulat tidak lengkap, Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik tinju ini. Lin Yun bersuka cita saat mendengar itu. Segel naga berdaulat sudah lama tidak lengkap, dan dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyempurnakannya. Dia sudah berpikir untuk menyerah, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkan sisanya dari orang suci debu yang tenang. Klan naga memiliki 2 teknik tinju kuat yang dikenal karena kekuatannya. Mereka adalah tinju naga kekaisaran dan tinju naga penguasa. Aku sebenarnya lebih suka kau melatih tinju naga kekaisaran, tapi lupakan saja karena kau sudah melatih tinju naga berdaulat, tabib debu yang tenang tersenyum. Aku akan mendengarkan nyonya, Lin Yun tersenyum. Senyum suci besar debu yang tenang menjadi lebih ramah, dan dia bahkan lebih puas ketika dia menatap Lin Yun. Dia berkata, kamu bisa tinggal di kuil cahaya debu untuk berkultivasi selama waktumu di sini. Disinilah saya biasanya berkultivasi. Jangan lupa tentang sumber daya juga. Anda telah menghabiskan semua pil nirwana, bukan? Aku akan memberimu beberapa lagi, termasuk cairan suci naga sejati, untuk menyehatkan tubuhmu. Aku juga akan mengambilkan beberapa pil naga suci untukmu. Lin Yun membelalakkan matanya saat mendengar itu karena suciwan besar debu yang tenang terlalu murah hati. Oh, aku tahu kau dan Xin Yan adalah kenalan dari masa lalu di alam Xuan Huang, tapi kuharap kau bisa merahasiakan identitasmu untuk saat ini, kata orang suci debu yang tenang. Saya mengerti. Lin Yun mengangguk sambil menarik napas dalam-dalam. Ini membuat suci-suci debu yang tenang melihat bahwa dia sedikit sakit hati, jadi dia menghiburnya, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu setelah Wu Ming mencapai alam kaisar. Bisakah guru benar-benar berhasil? Lin Yun bertanya. Orang suci debu yang tenang tersenyum, mengapa tidak? Wu Ming menahan nafas di dadanya. Mereka yang ada di generasi yang sama sudah mati, namun dia tetap bertahan. Semua orang mengatakan dia sekarat, tapi saya tahu dia akan berhasil. Apakah Anda tahu napas apa itu? Wu Ming tidak pernah lebih lemah dari siapapun, termasuk 9 kaisar. Lin Yun tertegun sejenak karena Sinuhun debu yang tenang benar-benar memahami tuannya. Inilah yang dikhawatirkan Lin Yun. Dengan bakat gurunya, dia bisa saja mencapai alam kaisar. Tapi karena nafas itu, dia ingin mencapai ketinggian yang sama dengan 9 kaisar jika dia membuat terobosan. Jika tidak, dia lebih baik mati daripada menjadi kaisar. Tapi senyum suci agung debu yang tenang menghilang setelah Lin Yun pergi. Dia tidak seoptimis apa yang dia katakan. Kuil cahaya debu terletak di kedalaman halaman gadis yang mendalam, dan ada Buddha raksasa berbilah 1000 yang diukir di tebing. Ada sebuah alun-alun besar di depan patung itu. Tempat ini begitu padat diselimuti aura suci sehingga membentuk kabut di sekitar alun-alun. Jika para kultivator tinggal di sini,
mereka bisa mendapatkan keuntungan dari aura suci, bahkan jika mereka tidak mengolahnya. Disinilah tempat suci-suci debu yang tenang berkultivasi, dan secara alami ini adalah tempat yang luar biasa untuk berkultivasi di dalam sekte Dao Surgawi karena seorang suci-suci dapat menggunakannya. Bahkan murid suci yang paling luar biasa dari halaman gadis mendalam atau tetua suci tidak berani berkultivasi di sini. Xin Yan adalah pengecualian, dan sekarang, ada Lin Yun. Mengandalkan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh petapa agung debu yang tenang dan tempat ini, Lin Yun membuat terobosan dan mencapai transformasi kelima dari tahap nirwana hanya dalam waktu setengah bulan. Bahkan Lin Yun pun kagum dengan kecepatan kultivasinya. Kultivasinya mandek ketika dia bersama dengan pedang giok surgawi suci, dan dia hanya meningkat dalam pedang. Tapi dengan suciwan debu yang tenang, dia merasa sakit hati padanya karena kultivasinya terlalu rendah. Dia bahkan memberi Lin Yun 10 pil naga suci, yang langka di dunia, dan pil nirwana yang tak terhitung jumlahnya. Serta cairan naga suci sejati. Menurut suciwan agung debu yang tenang, Lin Yun membutuhkan cairan suci naga sejati karena dia memiliki 2 fisik suci. Dia memberinya 12.000 kg cairan suci naga sejati kelas 7. Orang suci debu yang tenang menempatkannya dan Lin Yun di dalam kuali, sebelum membakarnya dengan api suci, memungkinkannya untuk memurnikan dan menyerap cairan suci naga sejati. Dia bahkan sampai mendapatkan 6.000 kg cairan Dewa Naga Sejati tingkat 9. Cairan Dewa Naga Sejati kelas 9 dimurnikan dengan naga berdarah murni, dan bahkan sekte Dao Surgawi tidak memiliki banyak. Lin Yun bahkan ingin diam-diam menyimpan sebagian darinya karena terlalu boros. Tapi dia akan dibenci oleh orang suci besar debu yang tenang dan bahkan menertawakannya karena bukan orang desa. Dia hanya pergi dengan puas setelah melihatnya memurnikan semua cairan suci naga sejati, dan ini secara alami membuat Lil Ungu, yang berada di dalam alam rahasia Ziyuan, cemas. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun tentang itu karena ini adalah permintaan dari suciwan besar debu yang tenang, dan itu bukan karena dia tidak ingin menyimpannya secara diam-diam untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Lil Purple hanya bisa menggembungkan pipinya dan menggerutu. Pedang giok surgawi suci itu dingin seperti es, tanpa ada yang berani mendekatinya. Dia telah meredam niat pedangnya, sementara suci agung debu yang tenang seperti madu, menyayangi Lin Yun, dan pengalaman ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya sejak dia datang ke alam Kunlun. Suatu hari, Lin Yun membuka matanya dan melihat Xin Yan ada di sini tanpa dia sadari. Lin Yun tidak terkejut karena mereka sudah akrab satu sama lain selama 15 hari terakhir. Kakak perempuan, kamu benar-benar pagi hari ini, Lin Yun tersenyum. Bukan begitu. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan pergi. Bagaimanapun, kita bisa dianggap sebagai kenalan selama 15 hari terakhir, meskipun kamu seperti balok kayu hampir sepanjang waktu, Xin Yan tersenyum. Pergi. Kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan meninggalkan sekte Dao Surgawi? Lin Yun bertanya setelah pingsan sejenak. Puff. Xin Yan tertawa terbahak-bahak, melihat penampilan Lin Yun yang tercengang. Kemana saya bisa pergi jika saya tidak berada di sekte Dao Surgawi? Aku punya beberapa urusan yang harus diurus di hutan pemakaman dewa. Bunga darah dewa akan segera mekar, dan murid-murid suci yang berada di peringkat 100 teratas dari 6 tanah suci akan pergi ke sana. Kakak perempuan, kau juga berada di peringkat raja. Lin Yun berpura-pura penasaran. Dia tidak peduli dengan bunga darah dewa, atau peringkat raja, tapi mengkhawatirkan keselamatan Xin Yan. Xin Yan adalah kelemahan dan kutukannya. Saya telah lama mencapai transformasi ke-9 dari tahap nirwana, dan saya berada di urutan ke-100 tahun lalu. Saya seharusnya berada di 50 besar atau bahkan lebih tinggi sekarang, kata Xin Yan dengan percaya diri. Peringkat raja tidak memiliki sein setengah langkah, tapi tidak ada batasan usia. Cakupannya adalah seluruh kehancuran timur, dan sangat menakutkan bahwa Xin Yan bisa berada di peringkat 50 besar, belum lagi dia masih sangat muda. Aku akan pergi sekarang, kata Xin Yan dan pergi. Lin Yun ingin membuka mulutnya, tapi dia sudah berbalik. Ketika dia merasa sedikit tidak berdaya, Xin Yan tiba-tiba berbalik dan bertanya, Ye Qingtian, apakah kamu memiliki sesuatu yang disembunyikan di hatimu? Kamu sebenarnya bisa memberitahuku tentang itu. Itu akan membentuk iblis di hatimu jika kamu tidak bisa menyelesaikannya. Lin Yun tersenyum pahit karena banyak hal yang ingin dia ceritakan pada Xin Yan, tapi dia tidak bisa. Jangan katakan bahwa dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, tapi dia tidak berani, bahkan jika dia bisa. Dialah yang memilih Su Ziao saat itu, dan sudah 5 tahun sejak Xin Yan pergi. Aku tahu itu.
Kamu memiliki sesuatu di hatimu, dan aku sudah lama menyadarinya, desah Xin Yan. Lin Yun sejenak ragu-ragu sebelum dia tersenyum, sebenarnya, bukan apa-apa. Aku punya teman, dan dia mengalami beberapa masalah. Oh, pergilah. Xin Yan mengedipkan matanya, tapi dia tertawa dalam hati. Apakah orang ini benar-benar temannya? Bab 1989 Aku juga punya teman. Aku punya teman ini. Dia dulu punya kakak kelas. Adik kelas. Karena dia baru saja tiba di sekte ini, saudari junior itu sangat memperhatikannya. Mereka mengalami banyak hal bersama, dan mereka saling mendukung satu sama lain. Lin Yun duduk dengan menyilangkan kaki, memperhatikan ekspresi Xin Yan. Dia melanjutkan, hubungan mereka telah lama melampaui hubungan saudara kandung bela diri, tetapi teman saya masih terlalu muda saat itu. Dia tidak tahu perasaan adik perempuan itu dan hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Dia hanya fokus untuk menemukan orang yang dia cintai. Xin Yan mendengarkan cerita itu dan tiba-tiba tersenyum, adik perempuan itu pasti sangat cantik. Ya, dia secantik kakak senior. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan itu, menatap Xin Yan dengan linglung. Xin Yan mengedipkan matanya dan merasa bahwa Ye Qingtian akhirnya mengungkapkan ekor rubahnya. Dengan nada menggoda, dia tersenyum, Ye Qingtian, apakah itu yang kamu katakan pada Bai Suiying juga? Xin Yan tersenyum, tapi ini membuat hati Lin Yun sakit. Dia memiliki banyak kepahitan di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mengepalkan hatinya. Dia mengeluarkan senyuman sebagai bentuk respons dan melanjutkan, mereka berdua mengalami banyak hal setelah itu, dan mereka bahkan berbagi rasa sakit karena kehilangan seseorang yang merupakan teman dan keluarga bagi mereka. Ketika semua kesulitan yang mereka alami telah selesai, teman saya akhirnya menemukan petunjuk tentang kekasihnya. Dia bertanya kepada adik perempuannya tentang hal itu, dan adik perempuannya menyemangati dia dengan senyuman, mengatakan kepadanya untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Ketika semuanya selesai, dia menemukan bahwa adik perempuannya telah pergi ketika dia berbalik. Sudah bertahun-tahun sejak saat itu, dan teman saya sangat kesakitan karena dia menyadari betapa salahnya dia. Xin Yan menghela nafas, cahaya bulan di dalam hati. Adik perempuan junior masih kalah dengan cahaya bulan. Cahaya bulan di hati setiap orang adalah kelemahan mereka, seperti cahaya bulan yang bersinar melalui jendela. Tidak bisa dijangkau atau disentuh, tetapi orang selalu merindukannya. Setiap pria memiliki dua gadis di hati mereka. Dewi di hati mereka ketika mereka masih muda, seperti cahaya bulan di hati mereka. Yang lainnya adalah seorang wanita yang tinggal di sisinya. Dia bisa menjadi kekasih, istri, atau orang yang nyata di depannya. Lin Yun tidak tahu apakah Su Ziao bisa dianggap sebagai cahaya bulannya, tapi dia tahu bahwa Xin Yan juga orang yang penting dalam hidupnya. Jika Su Ziao adalah cahaya bulan dalam hidupnya, Xin Yan adalah wanita di depannya. Orang-orang mungkin menyebutnya serakah, tapi dia benar-benar menginginkan semuanya. Mereka adalah orang-orang yang dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka, dan mereka juga merupakan kelemahannya. Xin Yan tersenyum, Ye Qingtian, apakah teman yang kamu bicarakan adalah kamu? Kakak senior, maukah Anda memaafkan teman saya jika itu Anda? Lin Yun bertanya. Dia tidak menjawab pertanyaan Xin Yan. Xin Yan tertegun sejenak sebelum dia berkata, dan kamu masih tidak mengakui bahwa kamu mengacu pada dirimu sendiri saat kamu menyebutkan, teman, ini. Kakak senior, maukah kau memaafkan temanku jika itu kau? Lin Yun mengulangi pertanyaannya. Xin Yan masih tersenyum, dan dia berkata, Ye Qingtian, aku tidak pernah menyadari bahwa kamu sangat menggemaskan. Sepertinya rumor itu benar. Rumor apa? Ada rumor bahwa Bai Suiying dipaksa pergi olehmu, dan ada juga rumor bahwa kamu mengambil keperawanannya setahun yang lalu, kata Xin Yan. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku mulai percaya sekarang. Adik perempuan itu seharusnya berasal dari klan Ye, kan? Adapun cahaya bulan, secara alami Bai Suiying. Seperti yang diharapkan dari Anda, Ye Qingtian. Bahkan aku pun salah. Lin Yun membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan keluhan. Ini membuat Xin Yan tertawa, dan dia berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, dan aku akan menjawabmu dengan serius. Karena kamu bisa mengajukan pertanyaan itu berarti kamu belum dewasa, dan kamu tidak mengerti adik perempuanmu. Apa maksudmu? Lin Yun bertanya. Jika tebakanku benar, adik perempuanmu tidak pernah menyalahkanmu.
Dia bahkan bisa melepaskan kesempatan untuk berkelana di dunia bersamamu, jadi bagaimana mungkin dia menyalahkanmu? Dia hanya berharap semuanya baik-baik saja untukmu. Kata Xin Yan. Ketika dia mengatakan itu, ekspresinya menjadi gelap seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tersenyum pahit, saya juga punya teman, dan adik laki-lakinya setampan kamu. Tidak, dia bahkan lebih tampan darimu. Hati Lin Yun berfluktuasi seperti kerikil yang dilemparkan ke danau, dan dia kesulitan menahan diri. Dia menggigit bibirnya dan mengangkat kepalanya, kakak senior, aku juga adikmu. Xin Yan tertegun ketika dia tertawa, Ye Qingtian, tidak baik memanfaatkan orang lain. Saya hanya memiliki satu adik laki-laki dalam hidup saya. Dia datang menghadap angin dan menjadi musuh dengan seluruh dunia untukku. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi, tetapi suaranya masih bergema. Sejak zaman kuno, menjadi mabuk cinta selalu menjadi yang paling kejam. Xin Yan perlahan-lahan menghilang ke kejauhan sampai dia tidak bisa lagi terlihat. Lin Yun berdiri dan dipenuhi dengan perasaan campur aduk saat melihat sosok Xin Yan yang pergi. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, sepertinya aku telah disalahpahami. 3 hari kemudian, tangan Lin Yun mulai berubah pada patung Buddha besar, melakukan segel naga biru, segel naga emas, segel naga perak, dan segel naga putih. Saat aura nirwana tak terbatas dituangkan ke dalam 10 jarinya, 7 segel naga terbentuk sebelum mulai menyatu. Pada akhirnya, pancaran 7 warna bersinar dari tangannya, membentuk lapisan tirai cahaya di belakangnya. Lin Yun telah mengeksekusi segel naga penguasa yang sempurna dengan aura kuno yang dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, aura naga yang menakutkan juga menyelimuti seluruh wilayah. Kabut yang menutupi alun-alun tersapu, dan aura Lin Yun menyapu ke sekelilingnya. Dia menghela nafas karena kekuatan menakutkan dari segel naga berdaulat bahkan membuatnya takut. Ini adalah kekuatan segel naga berdaulat yang lengkap. Dia sekarang mengerti mengapa gurunya menyuruhnya untuk tidak terburu-buru dengan segel naga berdaulat. Tidak peduli bagaimana dia melatihnya, itu tidak akan lengkap tanpa segel naga berdaulat yang sempurna. Dengan satu pikiran, dia membubarkan segel naga berdaulat. Bai Suying dan Xin Yan telah pergi, dan Sekte Dao Surgawi tiba-tiba terasa kosong baginya. Dia bergumam, sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Lin Yun pergi menemui petapa agung debu yang tenang dan memberitahunya tentang niatnya, dan yang terakhir mengangguk setuju. Dia ingin pergi ke lembah pemakaman Myriad. Karena mereka yang berada di alam suci semu tidak bisa, bahayanya relatif rendah bagi Lin Yun. Tapi saat dia keluar dari halaman gadis yang mendalam, dia bertemu dengan seorang wanita yang memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Bai Suying. Lin Yun langsung menyadari bahwa ini pasti murid suci yang dibicarakan Wang Yue, adik perempuan Bai Suying, Bai Qingyu. Dia sepertinya sudah lama menunggu di luar halaman gadis yang mendalam, dan dia meraung ketika dia melihat Lin Yun, Ye Qingtian, kamu yang mati, atau aku yang mati hari ini. Lin Yun berhenti dan menatap Bai Qingyu, dilarang mengambil nyawa murid lain, apalagi aku adalah murid terpencil dari petapa agung asal naga. Jadi kau harus memanggilku dengan sebutan, kakak senior. Bai Qingyu mengeksekusi teknik gerakan yang dalam dan berlari ke depan. Ketika dia mendarat di tanah, dia dengan dingin berkata, kamu pikir kamu pantas dipanggil, kakak senior, olehku. Orang sepertimu harus membayar karena telah mengambil kepolosan adikku dengan kematianmu. Lin Yun tidak ingin membuang waktu bersamanya. Dia tidak berbeda dengan seorang anak kecil di matanya. Siapapun bisa tahu dia manja. Tapi dia adalah adik perempuan Bai Suying, dan Lin Yun tidak bisa memberinya pelajaran seperti yang dia ajarkan pada orang lain. Ye Qingtian, kamu akhirnya keluar. Kamu pasti bersalah karena kamu telah bersembunyi di halaman gadis yang mendalam. 4 sosok berjalan keluar, dan Lin Yun mengenal mereka. Mereka adalah Xiao Jingyan, Bai Yizu, Zhang Kui, dan Ye Qinghong. Setelah beberapa lama tidak bertemu satu sama lain, mereka mencapai transformasi ke-8 dari panggung Nirwana. Semua orang menjadi lebih kuat, dan Xiao Jingyan adalah yang paling tidak terduga di antara keempatnya. Sebagai murid orang suci dari Istana Yin Surgawi, dia misterius dan mengeluarkan aura yang kuat. Dia juga orang yang berbicara. Ye Qinghong, kupikir kau akan berada di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun, kata Lin Yun. Setelah apa yang dia alami di alun-alun sebelum plaza tanpa debu, Ye Qinghong menjadi lebih licik, dan dia tidak marah dengan apa yang dikatakan Ye Qingtian. Sebaliknya, dia tersenyum, lumayan. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi, dan saya harus berterima kasih untuk itu. Ye Qingtian, gadis suci anggrek neter, meninggalkan sekte setelah berbicara denganmu.
Anda berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Bai Yizu dengan dingin bertanya. Ye Qingtian, aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini jika kamu bisa mengalahkanku. Jika kamu kalah, kamu harus memotong lenganmu dan tidak akan pernah muncul di dalam sekte Dao Surgawi lagi. Kata Bai Qingyu. Melihat anak nakal yang kejam, Lin Yun berkata, tentu, ayo, kalau begitu. Anak nakal ini mungkin tidak tahu tentang bahaya yang ada di dunia, dan ada kemungkinan besar dia telah diindoktrinasi dengan pikiran yang tidak benar atau bahkan dihasut oleh orang lain. Terus terang saja, dia tidak punya otak. Jika Lin Yun tidak setuju, dia mungkin akan melawannya di tempat, mengabaikan aturan sekte. Mari kita sepakati sebelumnya bahwa kita tidak akan menggunakan rasi bintang kita, kata Lin Yun. Oke. Bai Qingyu bersukacita dan mengedarkan aura nirwana dengan pedang sucinya yang bersinar terang. Mereka yang berasal dari sekte Dao Surgawi akan bisa mengenali pedang ini. Ini adalah pedang Stalewater, sebuah artefak suci kemuliaan dua roh. Tubuh pedang itu tampak seperti air beriak. Artefak suci kemuliaan dua roh. Lin Yun tidak pernah meremehkannya sejak awal, tapi dia terkejut senjatanya adalah artefak suci kemuliaan Tuo Spirit. Kamu hanya mengatakan bahwa kami tidak diizinkan menggunakan rasi bintang kami, dan kamu tidak mengatakan apa-apa tentang artefak Glory Sein. Kamu bisa mati sekarang. Bai Qingyu tersenyum, dan dia melepaskan kultivasinya tanpa syarat. Kultivasinya berada di transformasi ke-9 dari tahap nirwana. Ini membuat Lin Yun mengerutkan kening, dan dia sekarang tahu mengapa orang suci debu yang tenang mengatakan kultivasinya saat ini lemah. Dia mencabut pedang pemakaman bunga, dan cahaya yang menyilaukan menyelimuti pedang itu saat pedang itu terbang di sekelilingnya. Manipulasi pedang, lumayan. Bai Qingyu mengaktifkan roh kemuliaan, dan ombak mulai muncul dengan pedang sebagai pusatnya. Dia telah menyatu dengan lautan di sekitarnya, dan dia bisa melepaskan gelombang besar dengan ayunan pedangnya yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Sungai astral air asap. Bai Qingyu melayang ke langit dan menusukkan pedangnya ke depan. Dia berdiri di atas ombak dengan lautan tak terbatas di bawahnya, dan kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Lin Yun harus mengakui bahwa Bai Qingyu layak menjadi adik perempuan Bai Suiying, karena dia tidak lemah. Lin Yun dengan tenang menjentikkan jarinya, dan pedang pemakaman bunga menghilang. Ketika pedang pemakaman bunga muncul kembali, itu seperti matahari yang cerah melepaskan aura pedang yang mengerikan, dan Lin Yun dengan mudah menghancurkan fenomena serangan Bai Qingyu. Ketika Lin Yun menjentikkan jarinya lagi, pedang pemakaman bunga berbalik dan melesat. Ini membuat wajah Bai Qingyu berubah. Dia ingin mengeksekusi teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan aura pedangnya, tapi Lin Yun tidak memberinya kesempatan. Dengan sebuah jentikan, serangan pedang pemakaman bunga mulai berubah. Bai Qingyu sudah kalah saat dia melakukan gerakan yang salah, dan pedang air asap terlempar dari tangannya. Sedikit keserakahan muncul di dalam murid Xiao Jingyan ketika dia melihat pemandangan ini, sementara Ye Qinghong dan yang lainnya berseru kaget, orang itu sudah berada di transformasi kelima dari tahap nirwana. Saya tidak bisa memahaminya. Orang itu sedikit terlalu menakutkan untuk mencapai transformasi kelima dari tahap nirwana dalam waktu sesingkat itu. Bai Yizu menggelengkan kepalanya. Itu bukan kuncinya. Yang terpenting, dia tidak lebih lemah dari Bai Qingyu meskipun kultivasinya berada di transformasi kelima tahap nirwana. Bai Qingyu adalah saudara perempuan Bai Suiying dan memiliki fisik yang suci. Sumber daya yang dia konsumsi sejak dia masih muda lebih banyak dari kita. Tapi Ye Qingtian dapat dengan mudah menghadapinya dengan kultivasinya pada transformasi kelima tahap nirwana. Jika dia berada di transformasi ke-9 dari tahap nirwana, dia mungkin akan segera memasuki peringkat raja. Semua orang terkejut, dengan rasa takut yang muncul di dalam lubuk hati mereka. Mereka bisa merasakan tekanan besar yang datang dari Ye Qingtian dan tahu bahwa mereka harus menyingkirkannya. Kamu tercela. Bai Qingyu tidak yakin dengan kekalahannya. Aku bahkan belum mengungkapkan setengah dari kekuatanku, dan kamu melancarkan serangan diam-diam terhadapku. Lin Yun merasa tidak berdaya ketika mendengar itu, dan dia hanya bisa menghibur, kembalilah dan berlatihlah jika kau ingin melawanku lagi. Bai Qingyu mengertakkan gigi, tidak bisa menerima kekalahannya. Dia mungkin tidak sebanding dengan saudara perempuannya, tapi dia juga seorang jenius sejak dia masih muda. Dia mungkin kalah sesekali, tapi dia hanya kalah dari lawan yang terkenal, dan Ye Qingtian bukanlah orang seperti itu. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Sebenarnya, Bai Qingyu tidak lemah tetapi tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya. Dia bahkan tidak memiliki niat membunuh dan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kultivasinya.
Jangan sebut dia, tapi bahkan orang seperti Ye Qinghong bisa dengan mudah mengalahkannya. Dia adalah bunga yang lembut dibandingkan dengan saudara perempuannya. Apakah kami mengizinkan Anda pergi? Ye Qinghong, Xiao Jingyan, Zhang Kui, dan Bai Yizu melangkah maju. Xiao Jingyan adalah orang pertama yang berbicara, kami tidak bisa menikmati pertempuran kami sepenuhnya dengan Bai Suiying di sekitar. Sekarang kamu ada di sini, mengapa kamu tidak memberi kami beberapa saran? Kalian berempat yang berada di peringkat 100 teratas di peringkat raja ingin bergandengan tangan melawan seseorang di transformasi kelima tahap nirwana. Aura yang menakutkan menyapu, memaksa Ye Qinghong, Xiao Jingyan, Zhang Kui, dan Bai Yizu mundur beberapa langkah. Bab 1990 dan seterusnya. Lembah pemakaman yang tak terhingga. Ketika sesosok tubuh mendarat di tanah, Ye Qinghong, Xiao Jingyan, Zhang Kui, dan Bai Yizu mundur beberapa langkah sebelum mereka mendapatkan kembali pijakan mereka. Wajah mereka berubah dengan keterkejutan saat mereka melihat orang ini, dan mereka berseru, Bai Xiao. Bai Xiao adalah murid orang suci generasi yang lebih tua, dan dia adalah seseorang yang berada di 10 besar peringkat raja di masa lalu. Sekarang dia berusia hampir 100 tahun, kultivasinya secara alami mencapai alam suci semu. Di sisi lain, Ye Qinghong, Xiao Jingyan, Zhang Kui, dan Bai Yizu hanya berada di peringkat 100 teratas peringkat raja, terutama Xiao Jingyan, yang kekuatannya sangat dalam dan tak terduga. Dia pasti kuat sebagai pribadi, karena dia bisa memimpin generasi muda klan Wang di Istana Yin Surgawi meskipun memiliki nama keluarga asing. Bai Xiao, apakah kamu ingin mencampuri urusan kami? Bai Yizu dengan marah menatap Bai Xiao. Mereka mungkin berasal dari klan Bai tetapi tidak berada dalam faksi yang sama. Jadi mereka memiliki lebih banyak permusuhan daripada hubungan yang dekat. Wajah Bai Xiao acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya. Bai Yizu, dilarang membunuh sesama murid di dalam sekte, dan aku secara alami harus ikut campur sebagai pengawal emas. Siapa yang membunuh sesama murid? Kami hanya mengampuni sebagai sesama murid. Bai Yizu berkata dengan nada aneh. Dia telah menjadi terkenal di kehancuran timur setelah mengalahkan Tuan Muda Wushuang setengah bulan yang lalu. Siapa di dalam kehancuran timur yang tidak tahu bahwa kita memiliki seorang jenius di dalam sekte Dao Surgawi? Ni Wushuang sangat terkenal. Bahkan jika dia baru saja memasuki kehancuran timur, dia terkenal sebagai keturunan klan musik. Setengah bulan yang lalu, kekalahannya sangat mempermalukannya, membuat Ye Qingtian terkenal di dalam kehancuran timur. Bai Xiao mencibir. Dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan orang-orang ini dan hanya menoleh untuk melihat Bai Qingyu, jangan terlibat dengannya. Bai Qingyu seperti bunga yang lembut tanpa pengalaman di dunia luar, dan dia tidak sama dengan Ye Qinghong, Xiao Jingyan, Zhang Kui, dan Bai Yizu. Tapi Bai Qingyu jelas gagal memahami makna tersembunyi dalam kata-kata Bai Xiao, dan dia berkata dengan marah, dia memaksa saudara perempuan saya untuk pergi dan merusak reputasinya. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi Bai Xiao hanya menggelengkan kepalanya dan pergi bersama Lin Yun. Melihat ini, Bai Qingyu masih marah dan mengejar mereka. Apakah ada yang salah dengan kepala Bai Xiao? Bagaimana bisa seseorang dari klan Bai berdiri bersama dengan Ye Qingtian? Bai Yizu berkata dengan marah. Sejak pertukaran antara kedua sekte, mereka telah menunggu Ye Qingtian keluar sehingga mereka bisa memberinya pelajaran, tetapi itu terganggu oleh Bai Xiao. Bai Xiao tidak bisa melindunginya selama sisa hidupnya, kata Ye Qinghong dengan dingin. Mari kita tunggu saja. Leluhur telah meninggalkannya, dan tidak ada yang bisa melindunginya, bahkan tidak ada yang bisa melindunginya, bahkan orang suci pedang giok surgawi, atau petapa agung asal naga, belum lagi Bai Xiao yang kecil. Penguasa suci puncak yang kuat. Mata Zhang Kui berbinar. Leluhur klan Ye mungkin seorang Saint Sovereign, tapi kekuatannya sangat menakutkan, dan dia sudah sangat tua. Dia memiliki status yang tak tertandingi di dalam sekte Dao Surgawi dan dapat memobilisasi sumber daya sekte. Para senior klan Zhang Ku juga sudah mencapai batas kesabaran mereka terhadap Ye Qingtian, tambah Zhang Kui. Sebelum Lin Yun mengalahkan Zhang Yue, dia sudah menyinggung perasaan Tuan Zhang Yue. Jadi klan Zhang secara alami tidak menyukainya. Orang itu benar-benar sombong. Kita harus memberi tahu dia siapa yang bertanggung jawab di dalam sekte Dao Surgawi. Bai Yizu berkata dengan dingin. Xiao Jingyan tiba-tiba berkata, dia telah melihat ke dalam lembah pemakaman 1000 pemakaman selama beberapa hari terakhir. Aku menduga dia mungkin berencana untuk meninggalkan sekte. Bagus. Terus awasi dia. Jika dia berani keluar dari sekte, kita akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya.
Jika tidak, kita tidak akan memiliki masa depan yang cerah setelah dia mencapai alam suci semu dan bergabung dengan generasi emas. Kata Ye Qinghong. Tiga lainnya mengangguk dan pergi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Qinghong. Setelah meninggalkan halaman gadis mendalam, Lin Yun berpisah dari Bai Xiao dan kembali ke puncak Zilei. Itu berbeda di dalam puncak Zilei karena dia telah menjadi sosok legendaris. Setiap kali murid-murid puncak petir naga melihatnya, mereka akan memiliki kegembiraan di wajah mereka, yang diangguk oleh Lin Yun sebagai salam untuk mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk bertemu dengan ketua puncak Zilei. Setelah yang terakhir mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dia bertanya dengan nada terkejut, kamu akan pergi ke lembah pemakaman Myriad. Ya, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal dan bertanya apakah kau punya kabar tentang lembah pemakaman Myriad, jawab Lin Yun. Informasi yang ada di aula kontribusi sangat terbatas dan jelas tidak sedetail informasi dari seorang suci semu. Lembah pemakaman Myriad terletak di dalam pegunungan pemakaman dewa, dan makam kuno yang tak terhitung jumlahnya ada di sana. Dosa-dosa di sana dapat menutupi awan, dan gagak darah juga dapat ditemukan di sana. Tetapi lingkungannya juga melahirkan bunga-bunga aneh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka yang berada di alam suci semu tidak dapat memasuki lembah pemakaman 1000 pemakaman, bukan berarti di sana tidak berbahaya. Banyak bunga yang tercemar dengan dosa dan berubah menjadi monster yang menakutkan. Selain itu, ada juga makhluk-makhluk kuno seperti gagak darah. Master Puncak Zilei membagikan apa yang dia ketahui tentang lembah pemakaman 1000 kubur. Seperti yang sudah kupikirkan. Mata Lin Yun berbinar saat mendengar itu. Lembah pemakaman 1000 pemakaman adalah tanah kematian, tapi vitalitasnya menakutkan, yang berarti ada sesuatu yang aneh tentang itu. Jika dia pergi ke sana, dia bisa meningkatkan pedang pemakaman bunga, bahkan jika dia tidak dapat menemukan rahasia niat hidup. Dengan begitu banyak bunga aneh, seharusnya cukup untuk meningkatkan pedang pemakaman bunga. Guru Puncak, apakah Anda tahu asal mula vitalitas di sana? Lin Yun mengajukan pertanyaan penting. Bunga Udumbara, kata Guru Puncak Zilei. Bunga Udumbara dikenal sebagai salah satu dari 3 bunga langka yang sebenarnya bisa ditemukan di dalam lembah pemakaman 1000 kubur. Hal ini membuat Lin Yun terkejut. Jika dia bisa menemukannya, dia mungkin bisa meningkatkan pedang pemakaman bunga menjadi artefak suci kemuliaan dua roh. Lin Yun mendapatkan peta dari Guru Puncak Zilei sebelum mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak ingin membuang waktu, tapi sebelum dia pergi, suara Guru Puncak Zilei bergema, hati-hati. Lembah pemakaman 1000 kubur itu aneh, jadi tetaplah waspada. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Tapi ketika dia meninggalkan puncak Zilei, dia bertemu dengan Bai Qingyu. Bai Qingyu mengangkat alisnya dan bertanya, Ye Qingtian, kau akan pergi ke lembah pemakaman 1000 pemakaman. Jangan menyangkalnya karena aku mendengar percakapanmu. Lin Yun penasaran bagaimana Bai Qingyu bisa mendengarkan percakapannya dengan Master Puncak Zilei. Yang paling penting, dia dan Guru Puncak gagal mendeteksinya. Tapi dia segera berpikir Bai Qingyu pasti memiliki harta karun untuk menyembunyikan auranya. Dia menjawab, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bai Qingyu mencibir, kamu ingin menyelinap pergi dan melepaskanku. Bermimpilah. Aku bertekad untuk mengambil kepalamu, apapun yang terjadi. Ekspresi Lin Yun menjadi aneh saat mendengar itu. Dia bertanya, kau yakin ingin membunuhku? Kamu mungkin bahkan belum pernah membunuh seekor semut pun dalam hidupmu. Ketika Lin Yun melawannya sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun niat membunuhnya, dan dia hanyalah bunga yang lembut. Dia mungkin memiliki fondasi yang kuat, artefak suci kemuliaan tua spirit, atau bahkan harta karun lainnya, tetapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia terlalu tidak berpengalaman. Saat melawan orang lain, akan sangat mengesankan jika dia bahkan bisa mengeluarkan 30% kekuatannya. Tanpa menyebut Lin Yun, bahkan seorang kultivator pengembara di tahap nirwana dapat menemukan cara untuk membunuhnya. Diekspos oleh Ye Qingtian hanya membuat Bai Qingyu merasa malu, dan dia meraung, bagaimana aku tidak mengambil nyawa sebelumnya. Kakak perempuan saya dan para tetua klan mengatakan kepada saya bahwa saya bisa bersinar di era keemasan dengan bakat saya dan bahkan menjadi kaisar di masa depan. Oh, jadi aku sedang berbicara dengan kaisar masa depan. Lin Yun tersenyum. Bagus kalau kamu tahu sekarang, kata Bai Qingyu dengan bangga. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan anak nakal ini dan menghilang, terbang melewatinya. Ye Qingtian, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku harus mengambil kepalamu hari ini, apapun yang terjadi. Bai Qingyu mendengus dan mengejar Lin Yun, mengeksekusi teknik gerakan kuno.
Tapi sayang sekali Lin Yun lebih cepat darinya, dan dia segera menghilang dari pandangannya. Sialan, kemana perginya bajingan itu? Bai Qingyu berkata dengan marah. Dia berteriak, Ye Qingtian, kita lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lin Yun melirik kembali ke arah Bai Qingyu dari jauh tapi tidak terlalu peduli padanya. 1 jam kemudian, Lin Yun meninggalkan Sekte Dao Surgawi. Dia mengenakan pakaian hitam dengan topi bambu saat dia mengendarai Lil Red dalam bentuk kuda naga darah. Perjalanan ke hutan pemakaman dewa itu jauh, dan lebih tepat untuk menunggangi kuda naga darah. Pertama, Lil Red tidak lambat dan Lin Yun bisa menyimpan aura nirwana untuk menangani situasi yang tidak terduga. Tidak lama setelah dia pergi, berita tentang Ye Qingtian yang menuju ke lembah pemakaman 1000 pemakaman menyebar ke seluruh Sekte Dao Surgawi. Pembuat onar itu akhirnya meninggalkan Sekte Dao Surgawi. Kudengar dia menuju ke lembah pemakaman 1000 kubur. Lembah pemakaman 1000 pemakaman. Apakah ada harta karun di sana? Begitu banyak mata orang tertuju padanya, jadi bukankah itu sama saja dengan merayu kematian untuk meninggalkan Sekte Dao Surgawi? Keselamatannya masih bisa dipastikan di dalam sekte, tapi siapa yang akan peduli padanya di luar? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Dia tidak mungkin tinggal di dalam Sekte Dao Surgawi selama sisa hidupnya. Berita itu menyebar seperti api, dan seluruh kehancuran timur mengetahuinya hanya dalam waktu setengah hari. Banyak orang mengetahui bahwa Ye Qingtian telah pergi ke lembah pemakaman Myriad, terima kasih kepada Ni Wushuang. Ni Wushuang memiliki ketenaran yang sangat besar, dan Ye Qingtian menjadi terkenal setelah menginjak-injaknya. Selain ketenarannya di dalam Sekte Dao Surgawi, ada banyak rumor bahwa dia mengejar generasi emas di dalam sekte, belum lagi skandalnya dengan gadis suci Anggrek Neter. Begitu banyak orang ingin melihat Ye Qingtian, yang memaksa gadis suci Anggrek Neter untuk meninggalkan Sekte Dao Surgawi. Ketika Ye Qinghong mendengar bahwa Ye Qingtian telah meninggalkan sekte, dia sangat senang, saya tidak pernah menyangka dia akan pergi secepat itu. Cepat, beritahu leluhur tentang hal ini. Lembah pemakaman Myriad berada di dalam pegunungan pemakaman dewa, tempat yang sempurna untuk mengambil nyawanya. Ye Qingtian hanya merayu kematian. Zhang Kui, Bai Yizu, dan Ye Qinghong segera mengirim orang-orang dari klan mereka ke pegunungan pemakaman dewa. Di sebuah halaman di dalam istana Yin Surgawi, Wang Muyan sedang berkultivasi saat aroma yang luar biasa berputar di sekelilingnya. Xiao Jingyan tiba-tiba muncul dan berkata, gadis suci, berita itu sudah menyebar. Klan Zhang, Klan Bai, dan Klan Ye telah bergerak. Apakah kita akan bergerak juga? Tentu saja, Wang Muyan tersenyum, membuka matanya. Saya sudah lama ingin tahu siapa dia, dan apakah dia orangnya. Bagaimanapun, dia adalah variabel terbesar bagi Sekte Ilahi.